أسألك يا ربي لقيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Irhamullah Official. Pada hari ini insyaallah kita akan berdiskusi terkait dengan program-program yang sedang kita jalankan ataupun yang sedang kita agendakan. Dan alhamdulillah pada hari ini saya berada di kantor ACT cabang Aceh, dan samping saya ada kepala cabang ACT Aceh dan stafnya. Mungkin sebelumnya kita ingin saling mengenal ya. Mungkin Ustaz bisa makan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husaini Ismail sebagai di sini kepala cabang ACT Aceh, dan di sini ada Laila. Laila memperkenalkan diri, silakan. Oke, nama saya Laila Khalidah. Saya bagian kepala bidang program di ACT Aceh. Kemudian ada Rizda juga. Saya Rizda Yanti, alhamdulillah sebagai Head of Marketing and Communication Aksi Cepat Tanggap Cabang Aceh. Ini merupakan sebuah kebahagiaan kita bisa hadir di sini dan bisa langsung berjumpa dengan sumber inspirasi kita. Karena di Banda Aceh ini ataupun di Aceh sekarang, kalau kita katakan kalau lembaga yang betul-betul dikenal itu ACT, ya, yang dikenal dan semua mempunyai sebuah kontribusi yang sangat luar biasa, apakah itu Banda Aceh ataupun di Aceh Indonesia ataupun di luar negeri. Mungkin kita ingin tahu lah bagaimana program-program yang sudah dijalankan oleh Bapak Husaini selama ada di Aceh ataupun profil ACT di Aceh. Baik Ustaz. Alhamdulillah, ini satu kehormatan bagi kami di ACT didatangi Ustaz Ilham. Kita berbincang-bincang hari ini Ustaz. Sebenarnya kalau dikatakan ACT ini terlalu ini sebenarnya adalah karena dukungan dan doa-doa juga dari Ustaz. Masuk bagi Ustaz dari beberapa tahun lalu kita sudah bersama Ustaz ya. Sebenarnya ACT ini adalah lembaga kemanusiaan yang berkantor pusatnya di Jakarta Ustaz. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah lebih 40 cabang di seluruh Indonesia, dan juga ada perwakilan di negara-negara. Kemudian ada di Istanbul, ada di Eropa juga, ada di Jepang yang kita namakan CRP. Sebenarnya ACT ini juga di Indonesia ini lahir karena spirit dari Aceh. Yaitu tahun 2005 setelah terjadi tsunami di Aceh, sehingga founding father-nya ACT ini berkeyakinan dan berinisiatif bahwa ini harus dikuatkan dalam bentuk lembaga ACT, aksi cepat tanggap. Kalau di kantor pusat itu kita berada di gedung 165 di Jakarta, Jalan TV Simatupang, dan di Aceh kita berada di Jalan Daud Berih ini. Nah sebenarnya program di Aceh itu sudah ada dari 2005, ya. Setelah tsunami dengan program setelah tsunami, kemudian ada bencana alam di Aceh, ada gempa, terakhir gempa 2016 di Pidijaya, itulah. Nah setelah gempa di Pidijaya itu Desember 2016, manajemen di pusat memutuskan bahwa ACT harus buka kantor di Aceh. Kalau sebelumnya ada program itu 2016 Desember, ya. Sehingga 1 Januari 2017 mulailah ada ACT namanya ACT Cabang Aceh. Berarti berapa tahun sudah? Sudah, alhamdulillah ini sudah jalan 4 tahun. 4 tahun sudah sangat viral ya. Nah, sudah sangat luar biasa. Ya alhamdulillah juga ini berkat dukungan dari masyarakat Aceh. Tentu dengan usia 4 tahun Cabang Aceh ini, dengan berbagai program-program yang kita implementasi di lokal, ini yang menarik Ustaz. Semangat masyarakat Aceh melalui ACT ini juga membantu saudara-saudara kita yang berada di baik di luar Aceh maupun di dunia internasional. Terutama sekali yang kita namakan dengan program SKDI, Solidaritas Kemanusiaan Dunia Islam. Jadi masuk grupnya. Nah itu dia. Ya. Jadi ini luar biasa. Nah, ini sudah bermacam-macam program. Kalau dulu pernah kita bantu Somalia, itu juga beras masyarakat Aceh juga paling banyak yang terkumpul bersama itu. Ada hadir sih itu di Mesiraya. Nah, itu yang ke Suriah. Oh Suriah, Mesiraya. Yang kita berangkatkan dari Mesiraya itu adalah beras untuk Suriah. Kita kirim lewat Turki, ya, itu masuk lewat perbatasan Suriah. Itu waktu itu kita berangkatkan 1000 ton beras masyarakat Aceh yang ditanam di Aceh
dilepaskan oleh ulama-ulama dan umara Ya, Aceh betul. dan sangat semangat pada saat itu. Iya, sangat. Itu juga dan terus berlanjut, Ustaz. Nah, ini sesuai dengan janji Allah, Ustaz, bahwa masyarakat Aceh memikirkan saudara-saudara kita yang berada di tempat lain yang kesusahan, tapi Allah gerakkan juga orang luar untuk membantu kita di Aceh. Salah satu saya bilang, Iya, betul. kurban. Ya, kurban dengan usianya ACT ini sudah 4 tahun. Tahun pertama kita peroleh berapa? 50 ya. 54. Kita kumpul 54, kita kumpul dari masyarakat Aceh. Kurbannya kita kirim keluar. Kemudian Allah gerakkan hati saudara-saudara kita yang ada di Turki Ya, menitipkan ke Aceh itu lebih banyak, iya banyak ini. 2 kali lipat. Tahun kedua berlipat juga. Terakhir tahun 2019 itu terkumpul dari masyarakat Aceh 250 ekor setara kambing. Tapi Allah gerakkan hati saudara kita dari Turki dikirimkan ke Aceh kurang sedikit dari 1000 ekor setara kambing. Masya Allah. Tahun ini alhamdulillah kemarin kita targetkan akan kita distribusi di Aceh 1000 ekor setara kambing. Hari ini sudah ada amanah yang kita terima, itu ada 1400 ekor setara kambing. Satu kambing. Ini Nah, untuk Aceh. Untuk Aceh Dan masih dari saudara kita di Turki. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kami juga sebagai yang diamanahkan di sini dengan teman-teman juga mengajak masyarakat Aceh, ayo orang lain bantu kita juga kumpul, kita kirim ke tempat lain yang lebih membutuhkan. Betul. Luar biasa Jadi, programnya. ya, alhamdulillah ini sudah lumayan juga terkumpul dari masyarakat Aceh, dan ini kita potong, kita kirim, ada yang ke NTT, ada yang ke Oh, berarti Kamboja. yang kirim itu bukan cuma ke Aceh, bukan cuma untuk Aceh, tapi untuk luar juga ya. Yang 1400 tadi khusus Aceh, Khusus aja. amanah dari Turki khusus di Aceh. Tetapi ini kita mengajak masyarakat Aceh yang ingin berkurban lewat ACT Iya. untuk bisa kita kirim ke saudara-saudara. Ini kayak barter gitu loh, Barter, ya kan? Itu, Luar biasa programnya. Masya Allah ini ya. Jadi, dan pun kita pun mengajak juga kepada masyarakat nanti. Ini kan kita mau mendekati kurban ya, kita Iya. ada program ya, Iya. program apa namanya? Program kurban. Program kurban nanti bisa melalui via ACT itu bisa disematkan kepada masyarakat yang membutuhkan ya. Kemudian mungkin bisa sampaikan lah program lain lah sebelum tahun ini, program yang sudah dijalankan oleh beberapa program. Sebenarnya ada beberapa program di lokal. Ya, pertama sekali salah satu adalah program kaitan dengan pendidikan. Kemudian ada sumur wakaf. Iya. Nah, sumur wakaf ini pendekatan ACT juga apa namanya? Ini pendekatan ekonomi. Ya, semua untuk Aceh atau untuk Untuk Aceh. Ah, Untuk Aceh atau untuk Indonesia, tergantung. Tapi di Aceh udah sudah ada ya? beberapa kita udah nominasi. Udah sekolah dan Ada 6 sumur wakaf, jadi bukan hanya sumur, tapi lengkap dengan infrastrukturnya, MCK. Jadi pendekatan begini, Ustaz. Kalau di satu kawasan itu ada 100 kakak, Iya. mereka kesulitan air bersih. Kalau dalam sehari-hari sebelum ada sumur wakaf ini, mereka keluarkan aja satu kakak 2.000 aja. 2000. Ada 100 kakak, Iya. berarti setiap hari harus mengeluarkan uang 200.000. 200.000. Kalau 10 hari 2 juta, Iya. sebulan berarti ada 6 juta. 6 juta. Kalau setahun berarti 72 juta di dalam 100 kakak ini harus mengeluarkan untuk membeli air. Beli air. Itu air saya tuh ya. Air. Tapi alhamdulillah sekali kita bangun sumur wakaf Iya. dengan harga mungkin hampir sama dengan 100 juta, sumur plus MJK-nya semua ya. itu bisa digunakan bertahun-tahun. Jadi bayangkan ada 76 juta yang tadi harus keluarkan, tidak perlu lagi, bisa digunakan untuk pendidikan, bisa untuk makan macam. Jadi ini pendekatan. Itu sumur wakaf, Ustaz. Oke. Kemudian program lain juga bicara kemarin pada saat pandemi COVID. Iya. ACT juga masa emergensi apa yang dilakukan? Pada saat orang emergensi yang dilakukan pertama kan orang mesti gamang, kita edukasi, ayo pakai masker, kemudian ada tempat kita semprot disinfektan, sekaligus juga kita bagi makanan siap saji. Iya. Pada saat itu kan bisa lihat warung-warung tutup. Betul. Nah, ACT membuat program apa? Ayo kita beli nasi di warung kecil, kita bagi kepada saudara-saudara kita yang memang saat itu sangat berat. Iya. Ini dibeli. Kemudian setelah ini berjalan, kita lihat, oke, orang sudah terbantu. ACT juga buat program mendistribusi paket pangan yang bisa mereka masak sendiri, beras, gula, segala macam. Jadi ini fase kedua.
Fase ketiga, sekarang kita lihat ini kan sudah berjalan beberapa bulan ini. Ini ekonomi banyak kolek, bagaimana ini untuk bisa recovery. Nah, yang sedang dilakukan oleh ACT juga ini adalah programnya UMI, usaha mikro, memberikan modal kepada usaha mikro. Iya. Siapa yang mendapat ini? Ini ibu-ibu, misalnya kalau di Aceh ada yang jual tiram, ada yang jual ikan. Ya, Untuk modal membangkitkan kecil-kecil, ekonomi, ya. membangkitkan lagi. Jadi program-program yang untuk membangun ekonomi masyarakat ya. Ya. Mungkin Leila juga atau Rizka bisa Mungkin ada tambahkan yang sampaikan. Ya, melanjutkan Boleh. kan seperti yang belum bilang tadi, karena kita memang lembaga kemanusiaan nih, dan pada dasarnya kan krisis kemanusiaan itu ada dua lah garis besarnya, ada bencana alam, ada bencana kemanusiaan yang sifatnya itu bisa lebih besar malah. Nah, seperti yang beliau sampaikan tadi, segmen isu kemanusiaan yang digarap ACT ini kan banyak Pak, variatif. Jadi ada sektor pendidikan, ekonomi, lingkungan, kesehatan. Prinsipnya adalah berbagai isu kemanusiaan yang ada di Aceh. Kita berharap dengan adanya si cepat tanggap Aceh ini mampu menawarkan solusi lah. Nah, jadi yang serunya kalau saya bilangnya yang serunya sebagai anak muda yang berkecimpung di dunia kemanusiaan terutama di ACT ini, selain memang ada program-program yang sifatnya turunan seperti yang bilang tadi, kantor pusat kita di Jakarta. Ada yang memang program sifatnya brand turunan. Ada global wakaf, global kurban, global zakat, semua itu. Tapi di samping itu juga kita dibolehkan untuk mengeksplor kondisi lingkungan kita sendiri. Karena otomatis dari 40-an lebih cabang ACT itu kan beda-beda isunya. Isu di cabang Aceh mungkin beda dengan Maluku, isu cabang Aceh beda dengan di Bandung, Jogja, dan yang lainnya. Jadi selain kita mengikuti program pusat, kita juga mau eksplor masyarakat di Aceh butuhnya apa. Nah, bicaralah satu, seperti mungkin Ustadz juga sendiri tadi kita ada juga. Betul. Jadi ada yang namanya program kesehatan contohnya, kita sebutnya MSR, Mobile Social Rescue. Saat ini di Aceh khususnya misalnya, jaminan kesehatan masyarakat itu ada namanya BPJS. Nah, tetapi ternyata kita sudah melakukan juga pendekatan. Ternyata banyak sekali masyarakat kita yang memilih tidak ke rumah sakit, padahal sakit nih keluarganya, mereka tahu BPJS itu ada. Tapi bahkan kita mungkin mendapati ada yang enggan ke sana itu karena nggak tahu caranya. Nah, bahkan sebenarnya karena mereka memang nggak tahu sih, memang nggak tahu. Dan yang kedua, oke, pasiennya ditanggung, tapi bagaimana dengan keluarga yang mendampingi? Nah, sehingga yang sakit semakin sakit nih, bahkan yang sehat pun ikutan sakit jadinya. Nah, jadi kita, nah makanya bentuk yang dilakukan sama ACT adalah bukan cuma memberikan support, dana nih, ibaratnya kita ngajak ini mengangkat isu bahwa ada saudara kita yang membutuhkan, mengajak yang lebih bisa untuk ikut membantu, tapi ada juga bentuk advokasi. Kita bahkan karena relawan kita, nah kita kan di Aceh ini karyawannya itu cuma 9 orang lah kita bilang. Tetapi alhamdulillahnya relawannya banyak. Iya, jadi kalau bahasa Aceh Pak cuma padik krek Pak. Tetapi 23 kabupaten itu alhamdulillahnya kita punya basis relawan yang ribuan. Nah, dari mana kita dapat isu-isu kemanusiaan? Dari sini kita duduk, kita bisa dapat dari Aceh Selatan, Singkil, situasi hari ini, termasuk kalau misalnya terjadi bencana alam di sana, karena kita dapat fresh from the oven kayak gitu, dari relawan kita di daerah. Nah, jadi dengan itu jadi yang serunya sebenarnya selain kita jadi tahu ternyata memang kedermawanan itu milik semua orang. Kita sendiri juga di ACT dipacu untuk umat ternyata butuh, kita mau lebih mampu. Terkait dengan relawan tadi, mungkin bisa jelaskan sedikit. Nah, yang menarik juga. Nah, kita kan mau tahu nih MRI itu kapan dibentuk, kemudian bagaimana cara menggerakkan ya Pak. Menggerakkannya. Sedikit lah, itu baru yang lain. Silakan. Ini Kak Lisda nih biasa gerak-gerak ini. Alhamdulillah ya, kalau misalnya bicara ACT namanya aksi ya. Jadi dari kata depannya itu udah aksi. Jadi bukan bicara tentang masih sekedar rencana-rencana, tapi aksi dulu. Nah, jadi action, communication and trust. Jadi kalau kita udah beraksi, kemudian kita komunikasikan aksi kita, kemudian muncullah kepercayaan. Nah, inilah sebenarnya segitiga dari ACT, gitu kan. Nah, ini alhamdulillah kalau ACT ini sangat lekat dengan yang namanya menggerakkan. Orang baik itu udah banyak. Ya. Misalnya ada tetangga kita tinggal di satu desa, ada tetangga kita sakit, kita bisa bantu, orang baik gitu. Tapi kalau kita terus-terusan melakukan kebaikan itu seorang diri, tidak pernah kita bicarakan, tidak pernah kita ajak orang lain.
Nah itu hanya akan ada putaran-putaran kecil ataupun gerakan-gerakan kecil yang tidak menginspirasi ataupun ada orang lain mungkin gimana sih cara bantunya, nggak tahu caranya gimana ya, ada memang tahu sih di kampung sebelah ada saudara kita yang lumpuh, tapi gimana sih cara bantunya nggak ngerti ataupun saya nggak pede mau bantu gitu. Nah ini artinya orang baik sebenarnya banyak, minimal belum melakukan aksi tapi udah ada di hati. Tetapi intinya adalah bagaimana dengan hadirnya ACT itu bisa menggerakkan orang-orang yang tadinya orang baik ya, yang ada di Aceh, orang dermawan, kalau kita sebutnya sahabat dermawan, itu terkoordinir kebaikannya Ustaz. Jadi misalnya kita tahu tahun 2017 ada kekeringan parah di Somalia. Ada saudara-saudara kita muslim yang hampir 90% tinggal di sana. Mereka itu anak yatim ratusan orang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Kalau ada satu orang dermawan di Aceh, orang paling kaya, katakan berapa kali beliau bisa ke Somalia untuk mengantarkan paket. Tapi ketika ini hadirnya ACT mungkin ketika ayo sama-sama atas nama masyarakat Aceh yang nggak punya dana tapi punya beras, kumpulkan beras, gitu kan? Itu media. Iya, jadi kita gerakkan kebaikan-kebaikan ini dan terbukti. Yang sebenarnya tadi alasan ACT mungkin ada di Aceh tadi motivasinya adalah bagaimana kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita di luar bisa kita berikan untuk Aceh, tapi ternyata sebaliknya adalah yang terjadi Ustaz. Ketika gerakan ini kita bikin, malah dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, kota-kota lain yang lebih besar, yang lebih maju daripada Aceh, Aceh menjadi pengumpul bantuan terbanyak untuk muslim Somalia. Ini adalah spirit yang sangat luar biasa ya. Somalia ya. Jadi bentuknya apa kemarin ini? Beras ya. Beras dan itu berapa ton kemarin? 143 ton. Ya. Nah ini kurang lebih ya Ustaz ya. Jadi kalau saya tidak silap, nah ini kita lepaskan sama-sama dengan masyarakat Aceh. Itu ada ceritanya, cerita humanisnya cukup banyak Ustaz. Ada yang nenek-nenek ya nggak bisa kasih beras. Tapi punyanya Samsunti. Nah, Samsunti juga boleh ya. Jadi dikasih lelang Sunti ya. Iya, jadi Samsunti. Saya pernah dengar juga kabarnya itu. Iya. Saya pernah dengar juga kabarnya itu. Ada anak-anak yang selama ini beli jajan. Ketika lihat mungkin kita infokan tentang ada anak Palestina yang seusia dia tapi udah yatim piatu atau ada yang sudah fisiknya tidak lengkap, dia sisihkan uang jajannya untuk membantu temannya yang ada di sana. Ini kan sebuah gerakan. Nah ini yang kita lakukan oleh ACT, bagaimana seperti yang disampaikan oleh Pak Useni dan Kak Lala juga, bagaimana program-program yang sudah berjalan itu ACT tidak sendiri. ACT tidak lantas dalam usia 3 tahun sampai 4 tahun sekarang itu besar dengan sendirinya, tetapi ada begitu banyak orang-orang Aceh yang berkontribusi, yang bahkan mereka mungkin segenggam beras menyumbang, sehingga kemana-mana kita pergi, mau ke Somalia, mau kemana-mana atas nama Indonesia, atas nama masyarakat Aceh. Seperti di Bangladesh kemarin kita bisa bangun rumah yatim, itu atas nama masyarakat Aceh juga. Nah ini sangat luar biasa. Mungkin ya tadi aksi cepat tanggap kita berusaha untuk menggerakkan kebaikan-kebaikan, termasuk juga pertanyaan Ustaz tadi tentang relawan. Nah ini juga bagaimana kita mengarahkan pemuda-pemuda Aceh ini untuk melakukan aksi-aksi yang positif. Nah ini banyak nih, kita lihat angka pengangguran di Aceh cukup tinggi ya Ustaz. Cukup tinggi, banyak anak-anak muda ini sebenarnya pengen berbuat kebaikan, tapi gimana sih caranya? Kemana sih saya harus gabung? Nah itu terbukti Ustadz, ketika kita bentuk tim-tim relawan di sampai tingkat kecamatan, itu mereka militan sekali Ustadz. Mereka militan sekali, mereka luar biasa sekali. Semangatnya ya. Kita minta tolong ambil data di pelosok sana, mereka langsung cepat. Dan itu terbukti bisa menggerakkan masyarakat setempat. Nah ini alhamdulillah kita hampir di seluruh Aceh, memang ada beberapa kabupaten yang masih belum terlalu aktif, tapi embrio relawannya itu sudah banyak. Nah ini kita memang harus membersamai masyarakat yang ada di sana dengan cara ya apakah kami yang datang ke sana ataupun masyarakat di sana menawarkan diri saya pengen gabung jadi relawan ACT. Mungkin itu Ustaz. Mungkin dari Pak Useni bisa jelaskan sedikit ya terkait dengan cabang kita yang di Aceh, ada berapa buah cabang, kemudian berapa program. Ke masing-masing daerah kan ada program sendiri mungkin ya. Sebenarnya inilah ya yang kita harapkan, karena itu sebuah negara akan maju pada saat partisipasi dari masyarakatnya itu
lebih aktif ya. Kalau kita lihat spirit, kalau menyambung tadi, spirit masyarakat Aceh ini, kita punya historis tentang bagaimana berderma. Ini baru satu sisi. Bagaimana kalau sekarang yang sangat melegenda adalah wakaf Habib Buga. Ya. Setiap jamaah haji dari Aceh itu menerima 1.200 riyal, sekitar 4 juta lebih. Berkahan daripada wakaf ya. Nah ini kemudian kalau di dalam negeri, bagaimana spirit masyarakat Aceh dulu di awal-awal berdiri Republik, bagaimana menyumbang pesawat, ya. Ini kan semangat kedermawan dan kerelawanan. Nah, saya pikir generasi sekarang kalau ingin Aceh lebih maju harus proaktif, ya. Ibaratnya apa? Daripada mengutuk kegelapan, lebih bagus menyalakan lilin, memberikan sebuah solusi ya. Nah, bicara ada berapa cabang ya? Aceh kan ada 23, kita panggil Kokam, 23 kabupaten kota. Dan alhamdulillah sampai saat ini memang belum 100%, tetapi 18% itu sudah ada struktur dan ada relawan aktif, dan mereka juga aktif melakukan program-program. Misalnya ada banjir, bencana alam, itu segera juga bisa kita dapat info dan segera bisa aksi. Begitu juga kalau tadi ada yang saudara-saudara kita yang memang membutuhkan pertolongan, bisa segera direspon gitu. Cepat ya. Dan alhamdulillah Ya, cepat. yang menarik Ustadz sekarang. Jadi sekarang bukan hanya ACT yang melakukan, bukan hanya MRI, bukan hanya masyarakat relawan Indonesia. Masyarakat dimanapun yang paling penting, begitu ada terjadi sesuatu, tidak akan lagi membiarkan bahwa itu bukan urusan saya, bahwa saya harus turun tangan. Nah ini sesuatu yang positif. Jadi nggak bisa lagi kita menyalahkan bahwa ini kan tugas pemerintah, enggak. Ini tanggung jawab kita bersama. Saya pikir ini yang sangat kita syukuri. Kita lihat gerakan inilah yang kita harapkan, Ustaz. Ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini pemerintah juga nggak bisa jalan sendiri. Saya kira butuh harus ada partisipasi dari masyarakat. Jadi tadi ada 18 kota kabupaten kita, insya Allah misalnya dalam hal distribusi kurban, ini ada sekian ribu ekor hewan. Nggak mungkin 8 orang ini distribusi Ustaz. Tapi insya Allah ini bisa kita sebarkan mulai dari Singkil sampai ke Tamiang. Nah, saya juga pada kesempatan ini ya mengajak masyarakat Aceh, ayo kita juga berpartisipasi aktif. Orang sudah membantu kita. Ayo sekarang kita kalau ingin berkurban, kita tahu misalnya di Banda Aceh ini, Banda Aceh itu kurban Masya Allah banyak berlebih. Tapi ada daerah-daerah tidak ada kurban ya. Malah bagi mereka ini mengandang segala ini suatu kemewahan. Nah ini kami mengimbau pada kesempatan ini teman sekali yang sedang kita kerjakan ini adalah kurban karena sesuai dengan bulan Idul Adha. Tapi ada juga ini sekarang kita juga AJT sedang membantu saudara-saudara kita Muslim Rohingya yang lagi terdampar di Losmawe. Nah di sana juga AJT menghadirkan ada 3, pertama ada food truck bisa memasak sampai 4.000 sekali masak, itu dimasak setiap hari di dalam food truck dengan standar dapur bintang 5. Kemudian ada water tank juga yang itu langsung dari Jakarta ya. Dari Jakarta. Kemudian juga kita mengirim ada ambulan pre-hospital. Jadi ambulan yang sebelum rumah sakit yang bisa melayani saudara-saudara kita ini. Jadi layanan itu juga diberikan untuk masyarakat sekitarnya. Jadi bukan hanya untuk Rohingya. Jadi insya Allah inilah hikmahnya. Kita bantu orang, masyarakat aja, ada masyarakat sekitarnya juga terdampak juga ya. Positif. Nah ini karena niatnya tulus yang penting. Itulah termasuk diantaranya daripada nelayan Aceh pun menginginkan mereka mendarat ya. Maksudnya itu pun sebuah hikmah ya. Aceh menerima walaupun mereka itu kan sebenarnya pendatang itu kan, tapi diterima oleh masyarakat Aceh, nelayan kita waktu di lautan ya, kemudian berefek pada masyarakat lain. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin dari Pak Hussein bisa jelaskan terkait dengan program kita ke depan, apa yang mencapai, yang ingin dan kemudian terakhir nasihat kepada saya sebagai, kalau saya sih sebenarnya udah uzur ya. Generasi yang hidup di 3 fase, sangat damai, konflik, kemudian plus tsunami, ya alhamdulillah Allah masih beri kesempatan. Bagi saya sih mengajak tahun sekali generasi Aceh, ya, ayolah kita sing tangan, bangun Aceh ini untuk Aceh yang lebih baik, ya. Jangan menunggu, ya. Aceh hari ini kita secara kalau dilihat dari angka kasat mata itu Aceh kita masih tertinggal, ekonomi tertinggal, kesehatan tertinggal, pendidikan tertinggal. Jadi ayo kita lihat ke depan. Kita punya sejarah masa lalu yang gemilang,
tapi gunakan sejarah itu untuk meraih masa depan. Iya. Jangan kita tersandra oleh masa lalu yang merasa bom. Nah, kemudian ini yang alhamdulillah dengan Ustaz Ilham kita juga lagi jalan menggagas program kerjasama ACT Global Wakaf dengan Sekolah Tahfiz. Mudah-mudahan ya, dengan Sekolah Tahfiz Al-Mansudi yang diasuh oleh Ustaz langsung, mudah-mudahan ini menjadi salah satu cahaya di Aceh, Solusi. Kenapa? Ini kita bangun generasi. Betul. Kita bangun generasi Aceh yang lebih baik sesuai dengan visi ACT, membangun peradaban dunia menjadi lebih baik. Ya. Kita bicara visi dunia, Ustaz. Ya, kita harus merubah dunia. Hari ini kita lihat, ya, kalau bisa sekarang dari Indonesia atau dari Aceh kita akan mengekspansi, ya, bagaimana Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Luar biasa semangatnya. Ini sumber, maka saya katakan ini sumber inspirasi. Ya, semua relawannya, semua timnya itu masya Allah mempunyai sebuah semangat yang luar biasa. Dan alhamdulillah ini kita kita rekam dan kita masukkan ke YouTube dan bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi kepada para masyarakat, pemuda-pemuda yang tentunya tidak hanya merencanakan tapi langsung aksi. Dan alhamdulillah selama ini ACT setiap ada kegiatan, setiap ada musibah itu selalu, misalnya musibahnya malam, paginya sudah bergerak, nah itu kan sudah ada langsung di lokasi. Dan alhamdulillah walaupun masih muda, masih beberapa tahun, tapi sudah sangat berefek kepada masyarakat. Dan kami sangat terima kasih ya kepada ACT, dan saya sudah kenal itu sudah lama dan sekarang baru bisa berdiskusi secara dalam dan insya Allah bisa menjadi sumber inspirasi pada kita semuanya. Terima kasih Pak Seni dan Ustaz, doa-doanya Linda dan Laila dan Laila, nama Ustaz Bin. Untuk Anda tulis nama itu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.